Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Besi Kartini AS, NIM 221130561, kelas C semester 1, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas 19 November Kolaka. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang yang pertama pengertian ragam bahasa, yang kedua laras bahasa, dan yang ketiga ragam bahasa ilmiah. Dan yang kedua karakteristik dan ciri ragam bahasa ilmiah. Dan yang ketiga syarat keilmiahan sebuah tulisan. Yang pertama ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Bisa berbentuk dialek, aksen, laras, gaya, atau berbagai variasi sosiolinguistik lain, termasuk bahasa baku itu sendiri. Sering dianggap juga dengan gaya atau tingkat formalitas tertentu, meskipun penggunaan bahasa kadang juga dianggap sebagai suatu ragam tersendiri. Ragam bahasa yang kita gunakan adalah untuk berbicara dengan orang lain. Itu pun berbeda, seperti kita berbicara dengan umur setara dan umur yang lebih tua. Kita menggunakan ragam bahasa bisa sedikit akrab namun sopan ketika kita berbicara pada teman setara kita. Namun jika kita ingin berbicara dengan umur yang lebih tua seperti orang tua, guru, dosen, kita menggunakan ragam bahasa yang sopan dan halus. Yang kedua, pengertian laras bahasa. Laras bahasa merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batasan yang jelas di antara mereka. Definisi dan kategorisasi laras bahasa pun berbeda antara para ahli linguistik. Ragam dan laras bahasa merupakan suatu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menggunakan laras dan ragam bahasa yang baik dan benar, maka orang akan mengerti. Contoh, jika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dengan bahasa yang sopan, namun laras yang digunakan tidak baik, maka tutur bahasanya pun akan berantakan. Jadi kita harus bisa memadukan dengan baik laras dan ragam bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, pengertian ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu bentuk keragaman bahasa yang terbentuk dari cara penyampaiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut KBBI, ilmiah adalah sesuatu yang bersifat keilmuan. Artinya, ragam bahasa ilmiah merupakan bahasa yang disampaikan dalam ranah ilmiah atau akademik. Yang kedua, saya akan menjelaskan karakteristik dan ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, cendekia atau bersifat cerdik merupakan salah satu ciri ragam bahasa ilmiah yang menandakan bahwa bahasa yang digunakan sudah tepat sehingga informasi tersampaikan dengan baik. Yang kedua, lugas dan jelas, yaitu bahasa yang digunakan mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan tidak bermakna ganda. Yang ketiga, bertolak pada gagasan, yaitu penyampaian informasi didasarkan pada gagasan utama atau tidak bersifat subjektif. Yang keempat, formal. Bahasa yang digunakan dalam ranah ini bersifat formal dengan menggunakan kosakata baku yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kelima, objektif. Bahasa atau ungkapan yang digunakan tidak bersifat subjektif. Yang keenam, ringkas dan padat. Bahasa yang digunakan tidak berbelit-belit sehingga informasi dapat lebih dipahami. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, konsisten. Penggunaan unsur-unsur kebahasaan seperti kosakata, tanda baca, dan ejaan konsisten. Yang terakhir, syarat keilmiahan sebuah tulisan. Syarat keilmiahan sebuah tulisan. Yang pertama, karya ilmiah menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Yang kedua, karya ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. Dalam pengertian jujur terkadang sikap etik penulisan ilmiah, yakni penyebutan, rujukan, dan kutipan yang jelas. Yang ketiga, karya ilmiah disusun secara sistematis. Setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural.
4. Karya ilmiah menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan yang indusif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Yang kelima, karya ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Yang keenam, karya ilmiah ditulis secara tulus. Hal itu berarti bahwa karya ilmiah hanya mengandung kebenaran faktual sehingga tidak akan memancing pertanyaan yang bernada keraguan. Penulis karya ilmiah tidak boleh memanipulasi fakta, tidak bersifat ambisius dan berprasangka. Penyajiannya tidak boleh bersifat emotif. Yang ketujuh, karya ilmiah pada dasarnya bersifat ekspositoris. Jika pada akhirnya timbul kesan argumentatif dan persuasif, hal itu ditimbulkan oleh penyusunan kerangka karangan yang cermat. Dengan demikian, fakta dan hukum alam yang diterapkan pada situasi spesifik itu dibiarkan berbicara sendiri. Pembaca dibiarkan mengambil kesimpulan sendiri berupa pembenaran dan keyakinan akan kebenaran karya ilmiah tersebut. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.